Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di hari Selasa ini ya. Kita ketemu mata kuliah apa ini? Data. Ya, ini sudah saya share belum ini? Sudah ya. Oke, saya mau ngerekam lah. Saya mau ngerekam, nanti saya upload ya. Data mining. Udah minggu keempat ya. Minggu keempat harusnya udah ada tugas ini ya. Kita dari minggu pertama juga udah ada tugas ya. Ya, kita masuk di pertemuan keempat. Tanggal berapa sekarang? 26 Oktober ya. Oktober 2021. Oke. Ini kelas BI 19 pagi si pagi. Ya, oke. Kalau Anda lihat di LMS ya, Anda lihat di LMS. Ya. Kalau Anda lihat di LMS, sudah lihat belum di LMS? Jangan lupa absen di LMS ya. Jangan lupa absen di LMS. Di situ ya, saya sudah upload. Ada berapa PDF di situ? Ada 2 PDF ya. Ada 2 PDF. Ini Mbak Dinda absennya. Ya, di situ kalau Anda lihat saya kasih nama modul ya. Saya kasih nama modul 101 sama modul 0102. Berarti nanti ada modul 0103 gitu ya. Kayak gitu ya. Modul dan selanjutnya. Ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu ya, saya coba kita praktek ya hari ini. Tapi sebelum praktek ya mungkin 30 menit sedikit teori pengantar lagi gitu ya. Tapi nggak terlalu panjang juga gitu. Jadi kalau di modul 1-2 ini udah full praktek ya. Jadi di modul 1-2 ini udah full praktek. Kemudian dari mana saya ambilnya? Ya, ini e-booknya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di bawahnya itu saya kasih source code 2 ya, source code 2 di sini. Ada source code 1 sebenarnya di sini yang e-book yang kemarin, yang pengantar minggu lalu. Ini kalau Anda klik di sini ya, Anda silakan download source code-nya ini yang akan kita gunakan untuk praktek. Salah satunya lah, nanti saya pakai beberapa e-book ya. Yang sudah efektif saya gunakan sudah ada 2 ya e-book ya, 3 sama si John Albon ya. Nah, kalau di sini gimana cara downloadnya Pak? Ya silakan tinggal code, kemudian download zip gitu ya. Gitu. Nah, ini bukunya ya. Bukunya adalah beda lagi sama kemarin ya. Kemarin itu detail tapi nggak terlalu apa istilahnya ya. Detail tapi nggak terlalu detail. Ini bukunya ya. Jadi nanti kalau Anda, kenapa internetnya ini? Ya, Mbak. Ya, jadi nanti kita akan praktek ya. Kita akan praktek. Kenapa begitu lama ya? Ya, jadi 30 menit lah ya. Mudah-mudahan 30 menit. 8.45 kita sudah mulai praktek gitu ya. Ya, ini mungkin Aurelinya aja yang sibuk ya. Oke,
Kenapa lama sekali? Ya, oke. Ya, ini ya. Jadi bukunya ini nanti pokoknya kalau terlalu sulit saya cari versi dari buku yang lain gitu ya. Jadi gabung-gabungan aja. Oke. Jadi ini bukunya. Ini udah sampai sini ya. Ya, oke. Ya mirip-mirip lah. Pokoknya ada data science-nya, ada Python-nya lah ya. Ya, oke. Jadi ini the third ebook that we use for this lecture. Kemudian ini ya. Ya, saya mau ngeliatin overall-nya dulu. Siapa ini? Hah? Oh, backline Mbak Kurnia. Ya, ini absennya Mbak Dwi Putri Utami. Ya. Cukup ke? Kosong. Ya, jadi 30 menit saya kasih sedikit pengantar. Nanti sisanya kita praktek ya. Jadi silakan cek di LMS-nya. Saya sudah upload 2 PDF ya. Oke, saya mau ngeliatin daftar isinya, mana daftar isinya. Ini dia daftar isinya ya. Oke. Jadi tadi bukunya apa namanya? Ini buku ketiga lah ya. Nanti saya gabung-gabung. Untuk hari ini kita pakai ini. Data Science with Python. Yang bikin itu ini ya. Rohan Chopra, Aaron England, Muhammad Nurdin Alauddin ya. Ini orang Rajak ini ya. Kita akan bahas ini ya. Di sini ada chapter 1. Hari ini kita akan bahas chapter 1 tapi tidak seluruhnya ya. Kita akan bahas introduction, kemudian Python library tapi nggak terlalu banyak ya. Sampai pada exercise 1 ya, sampai pada exercise 1. Minggu depan kita masuk ke exercise 2. Mungkin kalau masih ada waktu kita bisa mulai exercise 2. Oke, jadi ini bukunya. Kemudian di sini banyak exercise-nya yang bisa kita lakukan ya. Ini kalau saya bilang best practice lah gitu ya. Best practice itu yang paling sering orang lakukan ketika di lapangannya ya, best practice-nya. Nah, Anda bisa dapatkan source code-nya di link yang saya kasih di LMS ya. Jadi pendamping dari ebook ini saya kasih di sini ya, ini. Silakan Anda download di GitHub ya. Kalau Anda bisa pakai Git, silakan pakai Git. Kalau enggak, Anda download aja zip-nya aja. Tapi nanti kita akan ikuti ebook ini. Kalau pagi waktunya agak panjang, saya bisa agak detail ya. Di sini saya pikir lengkap lah ya. Detailnya nanti kita bisa pilihin satu-satu algoritma yang bisa kita bahas, gitu ya. Jadi silahkan absen di LMS, silahkan lihat-lihat link yang saya berikan. Kemudian PDF yang saya upload itu
Saya kasih nama modul 0101, kemudian modul 0102. Ini semua saya ambil dari ebook yang di sini ya. Ini ebooknya. Oke, untuk 30 menit pertama kita akan bahas tentang di sini ya. Silakan Anda buka PDF-nya pakai smartphone-nya. Ya, di sini saya pakai versi doc aja ya atau PDF, saya nggak pakai presentation, nggak pakai PPT. Nah, di sini ada sedikit pengantar, tapi ini poin-poin pentingnya aja yang minimal Anda pernah dengar gitu ya. Nanti detailnya adalah di ketika kita bahas exercise-nya. Oke guys, are you ready? Oke ya. Kita masuk di sini saya kasih nama modul 0101 ya. Walaupun ini saya ambil dari ebook ya. Introduction to Data Science and Data Pre-Processing. Jadi hari ini kita lebih fokus pada pre-processing. Kita belum menggunakan algoritma di sini, kita belum optimasi di sini ya. Tapi di sini baru pada fase menyiapkan data ya. Jadi di sini akan ada pengenalan tentang data science lagi, kemudian ada pembahasan tentang pre-processing ya. Walaupun tidak selesai di hari ini gitu ya. Jadi di sini adalah apa? Pengantar, data science dan pre-processing. Jadi Anda harus sering-sering dengar istilah dengan pre-processing ya. Nanti ketika lihat jurnal juga ada fase di mana pre-processing adalah kita menyiapkan data gitu ya. Oke, apa tujuannya? Learning objektifnya ya. By the end of this chapter, you will be able to tujuan pembelajaran dari chapter ini, pada akhir bab ini Anda akan dapat mengerjakan. Ya, di sini ada beberapa poin ya, saya pecah ya supaya enak lihatnya. Yang pertama adalah menggunakan use various Python machine learning library. Menggunakan berbagai library ya. Jadi salah satu kekuatan kenapa banyak orang menggunakan Python karena Python didukung oleh library-library. Apa itu library? Library bisa dikatakan sebagai apa ya? Ya, library ya. Jadi kalau kita misalnya ngoding ya, kita ngodingnya tidak dari nol ya. Jadi kita menggunakan codingan yang sudah orang lain buat ya. Nanti kita lihat beberapa library yang digunakan di Python. Contohnya apa, Pak? Contohnya NumPy. Apa? NumPy. Apalagi, Pak? Pandas gitu ya. Apalagi, Pak? Matplotlib gitu ya. Apalagi ada lagi namanya Seaborn gitu ya. Ada lagi namanya Scikit-learn gitu ya. Jadi kita tidak ngoding dari nol, kita akan menggunakan library-library ini gitu ya. Kita harus tahu kalau pakai ini, pakai library yang mana, cara menggunakannya seperti apa gitu ya. Saya nggak ngajak Anda ngoding dari nol, ingat itu ya. Apa tadi yang pertama? Menggunakan berbagai library machine learning di Python gitu ya. Nanti ada bagian dari tugas Anda di akhir-akhir gitu ya. Saya minta Anda mengupload kerjaan yang akan kita kerjakan di sini ke apa namanya adalah nanti ya. Nanti aja saya bilangin ya. Tadi ya, jadi apa? Menggunakan berbagai macam machine learning library. Ini beberapa sudah saya sampaikan. Yang kedua juga adalah handling missing data. Ya. Jadi ketika kita mencari data, tidak semua datanya terisi gitu ya. Ada ketika orang mengisinya memang tidak mau diisi atau sengaja nggak diisi gitu ya. Maka nanti kita akan bicara bagaimana menangani data yang hilang gitu ya. Ini poin-poinnya aja ya. Yang ketiga ada namanya data outlier ya. Apa itu data outlier? Data yang beda sendiri ya. Misalnya kalau gampangnya data outlier gitu ya. Di sini ada data tentang tinggi seseorang gitu ya. Diambil rata-ratanya, misalnya orang Indonesia tingginya misalnya 165 gitu ya, misalnya gitu. Tapi nanti ternyata di sini ada data yang datanya 2,5 meter gitu ya. Maka ini salah satu contoh data outlier. Data yang jauh sekali dari, data itu bisa error ya, tapi juga bisa enggak ya. Jadi nanti kita akan menghadapi bagaimana menangani data yang jauh dari rata-rata ya. Ini bisa kita, salah satunya adalah kita hapus gitu ya, kita hilangkan datanya. Apa tadi?
handling missing data, dan deal with outlier. Jangan berpikir susah ya, nanti ini poin-poinnya anggap sebagai langkah-langkah ketika Anda menangani sebuah project nanti yang pada akhirnya. Jadi nanti ketika Anda presentasi, Anda harus bilang, ini langkah ini Pak, handling missing data, ini yang dilakukan, ini deal with outlier, ini yang dilakukan, gitu ya. Yang berikutnya apa? Perform data integration to bring together data from different source, ya. Jadi nanti kalau kita punya sumber data yang beda-beda, ya kita di sini bagaimana cara menggabungkannya, gitu ya. Itu aja. Yang berikutnya perform data transformation. Ya ini sebenarnya bagian dari data warehouse ya. Bagaimana mengubah ya data sehingga dapat dibaca oleh mesin gitu ya. Melakukan transformasi data untuk mengubah data menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ini juga sering dilakukan scaling namanya ya, scaling. Scale data to avoid problem with value of different magnitude. Misalnya ada data yang skalanya cuma 1 sampai 100. Ada data yang skalanya misalnya 1 sampai 1.000.000 gitu ya. Nah, kalau kita punya data yang skalanya berbeda, maka ini bermasalah ketika penghitungan. Maka nanti bagaimana kita membuat dua skala yang berbeda ini memiliki range data yang sama, misalnya 0 sampai 1. Itu contoh dari scaling ya. Itu contoh dari scaling. Oke, yang berikutnya apa? Berikutnya apa? Split data into data train and data test, gitu ya. Ini hanya poin-poinnya aja, nanti kita lakukan di exercise-nya. Yang berikutnya apa? Describe the different type of machine learning, ya. Jadi nanti ada macam-macam dari machine learning ya. Nanti kita bahas di sini. Ini algoritma-algoritmanya lah, algoritma-algoritmanya. Ya memang harusnya kalau 12 pertemuan aja masih kurang ya. Saya ada ide nanti kita ada tambahan waktu ya. Sertifikasi gitu bisa aja ya. Nanti kita lihat ya. Kalau saya hitung-hitung masih kurang waktunya. Yang terakhir apa? Describe the different performance measure ya. Jadi pada akhirnya kita akan bicara bagaimana mengukur akurasi. Akurasi dari sebuah machine learning ya. Oke, ada banyak ya. Oke, ada banyak pada dikit. Lumayan ya, lumayan. Jangan langsung mundur ya, langsung mentalnya langsung mundur. Jangan kena mental ya. Oke, saya sudah agak lama main-main ini ya. Saya pikir buku ini atau yang saya sampaikan itu sudah termasuk best practice lah ya. Kalau Anda menguasain ini, kemudian Anda bisa menunjukkan bahwa Anda menguasain dengan memperlihatkan beberapa project, saya pikir sudah cukup lah buat cari kerja gitu ya di data science gitu ya. Atau machine learning ya. Oke, kita mulai aja. This chapter introduce data science and cover the various process include in the building of machine learning model with a particular focus on pre-processing. Bab ini memperkenalkan tentang data science, itu yang pertama ya, dan mencakup berbagai proses ya, nanti ada langkah-langkahnya yang termasuk dalam pembuatan model machine learning ya. Cuma di chapter ini fokusnya pada apa? Pada pre-processing gitu ya. Dibaca aja kemudian dipahami gitu ya. Ini cuma pengantar sedikit ya. We live in a world where we are constantly surrounded by data. Ya, kita hidup di dunia di mana kita selalu dikelilingi oleh data. As such, being able to understand and process data is absolute necessity. Oleh karena itu, kemampuan untuk memahami dan mengolah data merupakan kebutuhan yang mutlak. Jadi kita tuh bergeser bukan pada era menggunakan informasi, tapi bergeser lagi atau mundur ya kepada era di mana kita memahami data dan mengolah data, gitu ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan ini adalah sedang berkembang ya di mana-mana ya data science. Oke, data science ya ini sebenarnya mirip-mirip sama pembahasan minggu lalu, cuma di sini lebih singkat aja. Data science is a field that deal with description, analysis, and prediction of data ya. Data science adalah bidang yang berhubungan dengan deskripsi data, analisis data, dan prediksi data ya.
Oke, jadi ada deskripsi, ada analisis, ada prediksi data. Deskripsi, analisis, dan prediksi. Consider an example from our daily life. Ya, pertimbangkan atau coba Anda lihat contoh di sehari-hari kita. Every day, setiap hari, we utilize multiple social media application and on our phone. Dikatakan, setiap hari kita menggunakan beberapa aplikasi media sosial di ponsel kita. Oke, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, komen Twitter gitu ya. This application gather and process data. Jadi aplikasi-aplikasi ini, Facebook, Instagram, apa itu gather? Mengumpulkan dan memproses data. Di Facebook, di Instagram itu sebenarnya belakangnya itu mesin learning semua. Ya, dia bisa mempersonalize Anda. Sebenarnya Anda itu tipe yang seperti apa gitu ya. In order to create a more personalized experience for each user ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi mereka ingin personalize itu apa ya? Oke. Contohnya adalah showing us news article that we may be interested in ya. Jadi kalau kita baca berita, portal berita, kemudian kita baca-baca yang topik-topiknya tertentu, maka dia akan mereference artikel yang lain yang mirip dengan artikel-artikel yang pernah kita baca. Ya, kalau Anda suka beli-beli gitu ya sesuatu di Tokopedia atau di Shopee, maka nanti ada rekomendasi buat kita di bawahnya. Itu sebenarnya di belakangnya juga mesin learning gitu ya. Ya, orang yang seperti Anda ini kebanyakan akan suka beli yang lain gitu. Jadi mereka akan merekomendasikan ya. Oke, or tailor search result according to our question, atau juga berdasarkan tempat tinggal kita. Nah, this branch of data science is known as machine learning. Jadi dikatakan machine learning adalah bagian dari data science ya. Oke, kita lanjut aja. Banyak ya. Oke, di sini ada pembahasan tentang machine learning. Machine learning ya is the methodological learning of procedure and statistical representation that compete to us to accomplish tasks without human intervention. Machine learning adalah pembelajaran ya dari prosedur dan representasi statistik yang digunakan komputer untuk menyelesaikan tugas berupa tanpa campur tangan manusia. Jadi sebenarnya kalau gampangnya tuh gini ya, saya bikin ilustrasi. Jadi machine learning ya. Machine learning itu nanti akan punya algoritma ya, di mana algoritma ini menggunakan data ya, menggunakan data. Nanti kita lihat ya. Jadi menggunakan data untuk digunakan untuk memprediksi, untuk mengklasifikasi gitu ya. Oke, jadi kita baca aja di sini. Ya, ini ada beberapa penggunaan contoh dari machine learning ya, email filtering, computer vision, computational linguistic. Nah, banyaklah, nanti kita coba beberapa ya. Oke, this book will focus on machine learning. Ya, buku ini akan berfokus pada machine learning and other aspect of data science using Python. Jadi kita akan menggunakan Python untuk machine learning, dan machine learning adalah bagian dari data science. Dikatakan di sini Python is a popular language for data science ya. Python adalah nomor 1 ketika bicara data science. It is versatile and relatively easy to use. Apa artinya versatile? Versatile itu kuat ya, ampuh ya. Di sini diartikan sebagai serbaguna. Dan relatively easy to use. Dikatakan apa? Sangat mudah untuk digunakan. Kita nggak perlu ngoding dari nol, kita tinggal pakai aja. Apa yang terakhir? It also has several ready-made library that are well equipped for processing data. Jadi dikatakan apa? Sudah tersedia library-library yang siap untuk digunakan. Di sini contohnya yang kita lihat sebelumnya. Nah, ini dia ya. Kita masuk kepada Python library. Dalam buku ini kita akan menggunakan berbagai pustaka atau library dalam Python ya. Di sini saya bilang apa? Ada Pandas, ada apa lagi? Ada Matplotlib, ada apa lagi? Ada Seaborn, ada lagi apa?
scikit-learn. Kalau Anda menguasai ini ya, 4 ini minimal, tapi di sini domainnya masih machine learning ya. Ada lagi di machine learning itu namanya deep learning ya, tapi kita nggak sampai deep learning, kita sampai apa? Machine learning. Jadi di machine learning ini adalah satunya lagi bisa saya bilang NumPy ya. Namanya apa? NumPy. Gitu ya. Oke, nah nanti ada penggunaannya. Pandas itu untuk apa? Kemudian ini ada NumPy ya. NumPy itu untuk apa? Kemudian Matplotlib untuk apa? Seaborn itu untuk apa? Scikit-learn itu untuk apa? Itu ya. Jadi kalau NumPy ini singkatan dari numeric Python ya. Numeric Python ini digunakan untuk metrik-metriknya ya. Jadi nanti data-data itu berbentuknya metrik-metrik ya, 2 dimensi, 3 dimensi seperti itu. Kalau di sini udah agak lumayan jelimet lah, intermediate ya. Nah, yang paling mudah nanti kita menggunakan namanya Pandas. Namanya adalah Pandas. Pandas ini singkatan dari Python Data Analysis ya. Oke, jadi nanti kita akan melihat data seperti Excel ya. Kita akan mengubah data formatnya nanti dalam seperti Excel. Nanti kita lihat. Ya, itu adalah library-nya Excel. Kalau kita mainnya image atau visualisasi, maka ini ya library-nya, Matplotlib sama Seaborn. Jadi kalau Matplotlib ini ibaratnya untuk grafik ya. Untuk tampil datanya, menampilkan data, Seaborn adalah pengembangan dari Matplotlib. Nanti kita lihat satu-satu ya. Kemudian yang paling ini adalah algoritma machine learning-nya di sini semua. Algoritma machine learning. Saya nggak mau ngeliatin detailnya seperti apa, tapi itu poin-poinnya ya. Kalau Anda pengen lihat kayak gimana Pak scikit-learn Pak, silakan Anda googling. Ya, semua juga bisa di googling ya. Kemudian masukkan scikit-learn ya. Scikit-learn. Nah, ini dia ya. Nah, ini adalah library yang isinya adalah model-model algoritma-algoritma yang kita gunakan, tapi kita nggak gunakan semua ya. Oke, jadi itu adalah yang dikatakan kelebihan dari Python. Mereka memiliki pustaka-pustaka, library-library yang tinggal digunakan. Ya, ini websitenya. Tinggal kita mau main apa aja. Tapi kalau saya kasih ke sini, mungkin nanti Anda apa namanya kok banyak amat Pak gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau scikit-learn itu kita misalnya Anda belajar naik bias ya, Anda belajar tentang decision tree. Nanti algoritmanya itu Anda nggak perlu ngoding sendiri ya. Bisa ngoding sendiri, tapi kita nggak main di level situ ya. Kita tinggal menggunakan saja library siapa tadi namanya? Scikit-learn ya. Ini adalah machine learning in Python. Betul ya? Machine learning in Python. Itu ya. Saya udah agak lama main-main di sini ya, 5 tahun lebih lah ya. Agak sedikit hafal lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang masuk kepada langkah-langkah dari roadmap for building machine learning model. Apa artinya? Langkah-langkah ketika membuat machine learning model ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah data pre-processing. Jadi kalau nanti ada soal di UTS, salah satunya pasti yang keluar tentang ini ya. Sebutkan langkah-langkah dalam membangun sebuah machine learning model. Yang pertama apa? Data pre-processing. Ini adalah langkah pertama dalam membangun model pembelajaran mesin. Pemrosesan data mengacu pada transformasi data ya. Mengacu pada transformasi data, mengubah data dalam format yang lain ya. Nanti kita lihat detailnya. Kadang-kadang ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit adalah data pre-processing. Kalau kita udah beres data di sini, kita tinggal masukin ke algoritmanya aja. Nanti bahkan ada algoritma yang kayak grid search gitu ya, kita tinggal eksekusi aja gitu ya. Jadi nanti kita fokus di sini 2-3 minggu gitu ya.
Praprosesan data mengacu pada transformasi data sebelum memasukkannya ke dalam model. Jadi ini langkah yang harus Anda kuasain lah ya. Ini yang paling jelimet ya. Ini berkaitan dengan teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah yang tidak dapat digunakan menjadi data bersih yang dapat diandalkan. Namanya apa tadi? Data pre-processing. Ini langkah yang pertama. Gitu ya. Langkah berikutnya apa, Pak? Ya. Nanti di sini detailnya ya. Di sini ada outlier, di situ ada nilai yang hilang gitu ya, ada masalah skala gitu ya. Ini bagian dari preprocessing ya. Karena pengumpulan data sering tidak dilakukan secara terkendali, data mentah sering kali mengandung outlier. Misalnya kalau di sini usianya 120 tahun ya. Sebenarnya ada juga orang yang umurnya 120 ya. Ada juga misalnya kombinasi data yang tidak masuk akal ya. Misalnya sepeda jenis kendaraan roda 4 ya. Sepeda jenis kendaraan roda 4. Ya, nanti kita lihat ya. Masalah skala juga ada ya. Oleh karena itu, data mentah tidak dapat dimasukkan ke dalam model pembelajaran mesin ya. Jadi kalau kita memasukkan data yang tidak bersih, nanti hasilnya juga berpengaruh. Ini langkah paling penting sebelum masuk kepada pemodelan. Kita harus benar-benar meyakinkan ibaratnya data yang kita berikan kepada model itu benar-benar bersih gitu ya. Oke. Langkah yang kedua masuk kepada apa? Model learning. Di sini kita menggunakan naive bias gitu ya. Di sini kita menggunakan decision tree, SPM, macam-macam gitu ya. Jadi ketika Anda mencari jurnal, melihat algoritma itu adalah model learning. Kita lihat. Setelah melakukan pemrosesan data dan membaginya menjadi rangkaian pelatihan dan pengujian, ya nanti ada namanya data train sama data test ya. Ada data train, ada data test. Ya, nah, kita beralih ke pemodelan ya. Model tidak lain adalah kumpulan metode algoritma yang terdefinisi dengan baik yang disebut dengan algoritma yang menggunakan data yang telah diproses sebelumnya. Digunakan untuk apa? Untuk mempelajari pola yang nantinya dapat digunakan untuk membuat prediksi ya. Jadi kita bikin model berdasarkan data gitu ya. Nanti kita gunakan untuk prediksi. Ada berbagai jenis algoritma ya. Nanti banyak banget ya. Di sini disebutkan ada supervised, semi supervised, unsupervised. Yang ini kita pas aja ya. Nanti di situ ada banyak algoritma ya. Nanti saya kasih beberapa aja. Yang berikutnya ada namanya apa? Model evaluation. Jadi ketika kita sudah bikin model, kita harus mengukur akurasinya gitu ya. Kita misalnya, oh Pak saya udah bikin data preprocessing, Pak saya sudah bikin model learning gitu ya. Tapi ketika dievaluasi, oh cuma misalnya 50% doang akurasinya. Gitu ya. Kalau misalnya ini ada memprediksi kanker, kira-kira dengan akurasi 50% akurat enggak? Enggak ya, berarti kalau prediksi kita 50%, berarti ada 100 orang, berarti 50%-nya akan salah gitu. Kita akan salah mendiagnosisnya. Pada tahap ini, model dievaluasi, nanti ada beberapa, di sini dikatakan dengan metrik kinerja ya, atau di sini performance metric ya. Dengan metrik ini, kita akan menggunakan, nanti digunakan istilahnya hyperparameter. Ya, nanti ada istilah parameter, ada istilah hyperparameter. Ibaratnya kita akan menggunakan optimization ya. Ya, nanti ketika kita lihat oh kurang bagus, nanti kita tuning lagi sehingga nanti akurasinya semakin bagus. Nah, langkah keempat baru masuk kepada apa? Prediksi. Setelah kami puas dengan hasil dari langkah evaluasi, kita kemudian akan beralih ke prediksi. Prediksi dibuat oleh model ya, yang dilatih saat diekspos ke dataset baru ya. Jadi apa yang pertama tadi? Pre-processing. Yang kedua apa? Pemodelan. Yang ketiga apa? Model evaluation. Yang keempat apa? Prediction. Udah selesai belum? Yang terakhir ada namanya model deployment ya. Ini
bisa aja Anda, jadi gini, kalau kita sekarang ibaratnya di sesi ini kita menggunakan Jupyter Notebook gitu ya. Kita menggunakan Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu ya. Nanti hasilnya kita akan punya model yang sudah memiliki akurasi misalnya 98%. Tapi user kadang kesulitan kalau kita memprediksinya hanya menggunakan Jupyter Notebook. Nanti kita akan deploy itu ya. Di sini bisa aja kita akan bikin sebuah website ya, tampilan website yang di situ akan muncul misalnya untuk prediksi ya, prediksi gitu ya. Nah, tapi nanti hasil kerja kita di sini itu akan disimpan dalam sebuah file. Ya. Jadi semua tadi kerjaan kita tuh hasilnya akan disimpan dalam sebuah file. Nanti ketika dia masuk data baru, kita input data ke sini, nanti dia akan menampilkan prediksinya seperti itu. Maka di sini salah satunya adalah kita bikin interface website seperti ini. Kalau saya biasanya pakai Django ya. Django ini web framework-nya punya Python ya. Nanti kalau Anda mau sampai sini nanti tinggal mungkin saya kasih template-nya gitu ya. Jadi kalau di sini ibaratnya bagaimana model yang kita buat itu bisa mudah digunakan oleh user biasa. Ya. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau di sini ibaratnya udah main web 2 lah ya, pemrograman web 2. Jadi tapi kalau misalnya Pak kalau pakai PHP, pakai Java gitu ya bisa aja gitu ya. Tapi intinya hasil kerja kita tadi disimpan dalam sebuah file, nanti kita taruh di sini, kita interface dengan inputan yang ada di web, nanti dia akan connect ke situ, nanti muncul outputnya. Ya, kalau Anda sampai sini, mau nggak sampai sini, nanti tampilannya biasa aja, nggak usah yang jelimet-jelimet gitu ya. Nggak usah pakai, kalau mau pakai Bootstrap, kalau nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai sini, kemudian nanti hasil kerjaan Anda masukin ke LinkedIn gitu ya. Nanti pasti kalau ada orang yang lihat, oh ternyata sudah bisa gitu ya. Ya, mungkin saya pengennya nanti tugas terakhirnya Anda masukin proyeknya ke LinkedIn gitu ya. Yang kemarin kita bahas ya di hari Jumat gitu ya. Itu buat mempermudah nyari kerjaan Anda bahwa kita sudah menguasain seperti ini. Gitu ya. Kebayang ya? Ada lagi enggak? Sudah ya? Oke, sudah ya. Ya, apa aja tadi langkah-langkahnya? Ya, data preprocessing. Di sini kita muter-muter dulu gitu ya. Tapi ingat ini bukan langkah terakhir ya. Enaknya emang berapa orang dibikin satu project kecil gitu ya. Pertama apa? Data preprocessing. Ya, yang kedua apa? Pemodelan. Nomor 3 apa? Model evaluation. Nah, nanti di sini kita optimasi ya, kita tuning lagi. Ibaratnya kita masang mesin, kita bikin supaya akurasinya makin bagus gitu ya. Yang keempat apa? Prediksi. Prediction ini bisa kita masih gunakan di Jupyter Lab, tapi kalau mau ke web juga bisa. Yang terakhir apa? Model deployment ya. Ada berapa langkah? 5 langkah. 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Berapa minggu tuh? 3 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. 11 ya, berarti kurang ya. Dan ini juga algoritmanya nanti cuma 1-2 aja. Tapi konsepnya seperti ini ya. Nanti kalau Anda paham di sini, ya nanti di sini saya nggak kasih semua ya algoritmanya, tapi nanti Anda bisa ngembangin sendiri. Ya, udah kebayang belum gampangnya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Jangan ini ya, jangan kena mental ya. Aduh, Pak, banyak banget, Pak. Jangan ya. Ya, kita masuk kepada pembahasan tentang data representation ya. Data representation. Okay. The main objective of machine learning is to build model that understand data and find underlying pattern. Oh, bagus banget kalimatnya ini. Apa? Tujuan utama dari machine learning adalah untuk membangun sebuah model, untuk membangun sebuah model yang memahami data. Jadi di sini adalah data itu bisa bicara loh, gitu ya. Data itu bisa bicara. Oke, kalau dalam satu kelas kita ambil nilai rata-rata,
Kemudian dari nilai rata-rata kita ambil standar deviasi. Kemudian kita dari standar deviasi itu, ya, pernah dengar kan di statistik? Ini contoh sederhana dari data itu bicara ya. Kalau kita punya sebuah data, ya, kemudian dalam data itu kita ambil apa namanya nilai rata-rata. Dari nilai rata-rata itu kita ambil 2 standar deviasi, ya, 2 standar deviasi ini ke kiri dan ke kanan, maka kita bisa melihat mana orang normal sama orang nggak normal. Ini ilustrasinya. Ini apa? Ini adalah sebuah nilai. Ini apa? Ini adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata apa, Pak? Ya bebas ya, mau apapun bisa dicari. Ini nilai rata-ratanya. Kemudian dari nilai rata-rata ada namanya standar deviasi. Apa itu standar deviasi? Standar deviasi adalah nilai rata-rata dari apa? Nilai rata-rata. Apa standar deviasi? Rata-rata dari, gimana ngejelasinnya ya? Ini status standar deviasi, ini 2 standar deviasi. Jadi misalnya gini, misalnya di sini saya punya data ya, ada X1 misalnya 2,75 gitu ya. X2 misalnya 3 gitu ya. X3 misalnya 3,5 gitu ya. X4 itu misalnya 2,5 ya. Ini kalau kita cari nilainya, kita dapat rata-ratanya ya. Kita dapat rata-rata. Berapa tuh rata-ratanya? 2,75 tambah 3 tambah 3,5 tambah 2,5 dibagi 4. Berapa nilainya? Adalah nilainya ya. Misalnya nilai rata-ratanya misalnya nilai rata-ratanya adalah 2,9. Nah, berarti nilai rata-ratanya berapa? 2,9. Jadi rata-ratanya IPK di kelas ini adalah 2,9 misalnya. Kemudian dicari apa? Dicari standar deviasi. Standar deviasi itu apa? Standar deviasi adalah rata-rata ya, rata-rata dari nilai apa standar deviasi? Dari nilai objek dengan nilai rata-ratanya. Nah lo ya. Maksudnya gimana? Di sini berapa? 2,75 ya. Berarti 2,75 dikurang 2,9 gitu. Ditambah dengan 3 dikurang 2,9 gitu ya. Ditambah dengan 3,5 dikurang. Sebenarnya rumus yang lebih tepatnya ada lagi ya. Ini rumus yang agak cepatnya aja. 2,5 dikurang 2,9. Nanti dibagi berapa? Dibagi dengan 4. Nanti kita dapat tuh standar deviasinya. Oh, ternyata misalnya standar deviasinya misalnya ya. Misalnya standar deviasinya adalah misalnya 0,2 gitu ya. Berarti orang rata-rata adalah di sini range-nya. Saya bikin lagi di sini. Ini sederhana aja ya. Ini statistik sederhana aja. Oke, gimana berarti tadi rata-ratanya? Rata-ratanya berapa tadi? 2,9. Standar deviasinya berapa? Berarti di sini adalah 2,9 ditambah 0,2 ya. Berarti berapa nilainya? 3,1 ya. Oke, kemudian di sini ada ini 1 standar deviasi, ini 2 standar deviasi. Berarti 2,9 ditambah 0,4 berarti berapa? 3,3 ya. Oke. Nah, ini berarti 2,9 dikurang 0,2 berarti berapa? 2,7. Ini berapa? Ini adalah minus 2 standar deviasi. Berarti 2,9 dikurang 0,4 berarti berapa? 2,5 ya. Nah, berarti sebenarnya orang normal itu skalanya itu adalah di antara 2,5 sampai 3,3. Kayak gitu ya. Bisa dipahami enggak? Kalau populasinya distribusinya normal, saya bisa ambil rata-rata, saya ambil standar deviasi, kemudian bisa saya katakan
yang normal itu nilainya di antara 2,5 sampai 3,3. Berarti ada yang nggak normal, Pak. Iya, tapi nggak normalnya ada dua. Ada nggak normal di atas di sini, nih. Ada nggak normal di bawah. Jadi normal itu ada dua jenis ya. Ada normal yang lebih, ada normal yang kurang gitu ya. Orang seperti ini siapa ini? Ya kelompok-kelompoknya Bill Gates gitu ya. Kelompok-kelompoknya orang-orang yang jenius gitu ya, yang di atas rata-rata. Jadi bahasanya adalah rata-rata ditambah dengan 2 standar deviasi. Kalau yang di sini berarti ini yang di atas ya, ini yang di atas. Kalau yang di sini berarti apa? Rata-rata dikurang 2 standar deviasi. Jadi kalau lihat orang, Anda lihat ini orang rata-rata apa bukan? Ini orang di data di sini apa bukan ya? Orang data di sini apa bukan gitu ya. Berarti ada berapa klasternya di sini pembagiannya? Ada orang rata-rata di atas sedikit gitu ya. Ada orang rata-rata di bawah sedikit. Ada orang rata-rata di atas 2 standar deviasi, ada orang yang enggak ibaratnya enggak normal gitu ya. Oke, jadi kalau melihat sebuah populasi, sebuah sampel, ambil rata-ratanya, lihat standar deviasinya, ambil rata-rata ditambah 2 standar deviasi. Ini contoh sederhana dari mana data itu bicara. Bisa dipahami yang ini? Oke, jadi kalau Anda lihat, ambil misalnya apalah IPK atau apa gitu ya, Anda lihat mana rata-ratanya, cari standar deviasinya, kemudian ditambahkan apa tadi di sini rata-rata ditambah dengan 2 standar deviasi. Kita masih di mana nih? Orang kebanyakan di mana? Orang kebanyakan di sini ya. Ya, orang kebanyakan ada di sini, gitu ya. Kemudian ini adalah orang yang ada di sini. Kemudian yang ekstrim, yang mana yang ekstrim? Ini ekstrim ya. Ini ekstrim kanan, yang ini ekstrim kiri ya. Ekstrim kanan sama ekstrim kiri. Oke. Oke. Bisa dipahami ini? Ini adalah distribusi ketika satu data gitu ya. Ya, makanya kenapa dibilang data science itu basicnya adalah statistik, karena dari statistik kita bisa mengembangkan gitu ya. Semua ini. Nah, oke. Bagaimana tadi? Ya, udah jam 9 belum? Belum ya, sedikit lagi ya. Oke. Apa tadi? The main objective of machine learning is to build model that understand data ya. Jadi di sini memahami data gitu ya. Tapi nanti memahaminya menggunakan algoritma. Tujuannya untuk apa? Untuk to find underlying pattern ya, untuk melihat pola ya, untuk melihat pola. Ya, data itu bicara ya, data itu ada polanya ya. Bahkan kalau kita mau bicara lagi, ada konsep namanya teori chaos ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar namanya teori chaos nggak? Teori chaos ya. Ini saya serius ya, namanya apa? Teori chaos. Apa katanya teori chaos? Dalam keadaan yang paling tidak menentu pun, yang paling kacau pun, itu ada polanya katanya. Itu namanya apa? Teorema chaos. Percaya nggak saya bilang kayak gitu? Anda tinggal googling aja ya, tinggal googling. Apa tadi namanya? Chaos ya, chaos teorema. Tapi ini biasanya dipelajari di matematika murni ya. Chaos teori ya, chaos teori. Kenapa nggak bahasa Indonesianya apa aja Pak? Oke, teorema, teori, chaos. Teori chaos ya. Teori apa? Kekacauan. Jadi yang kacau itu ada polanya gitu ya. Ya, ini biasanya dipelajari di orang-orang matematika murni ya. Loh, kok jadi bahasa Inggris juga? Ya, bagaimana caranya supaya jadi bahasa Indonesia? Klik kanan ya. Oke, atau di sini ada. Ya, ini adalah teori tentang kekacauan ya. Jadi kekacauan itu ada teorinya. Teori kekacauan dalam matematika dan fisika berhadapan dengan sifat dari sistem dinamika dan selanjutnya. Saya nggak lanjutin ya. Nanti dari mata kuliah. Tapi kalau orang orang komputer ada namanya teori fraktal ya. Namanya apa? Teori fraktal. Percaya apa enggak? Ini dulu waktu saya kuliah, suka baca-baca kayak gini ya. Apa tadi namanya? Teori fraktal. Kata teori fraktal dengan bantuan komputer sehingga kita bisa melakukan perulangan yang sangat banyak, maka kita bisa melihat pola dari sebuah sistem besar.
Ya, jadi dikatakan sebuah sistem besar itu hanya pengulangan dari sistem yang kecil. Nanti Anda pelajari lagi ya. Namanya apa tadi? Teori fraktal. Ya, teori apa lagi ini Pak ya? Namanya apa? Teori fraktal. Nanti teori fraktal bisa diimplementasikan di mana-mana ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat pola dari sebuah pohon yang besar ya, dari satu benih biji pohon gitu ya. Ya, di sini kalau ini matematika modern ya, ini matematika modern. Tapi kita nggak masuk di sini. Tapi saya cuma buat wawasan aja. Ada apa tadi? Ada teori chaos sama teori fraktal. Kita lagi bicara apa tadi? Data itu bisa bicara. Oke, untuk data representation saya sambung aja di minggu depan. Saya pengen jam 9 kita mulai praktek ya. Jadi nanti ada beberapa bagian dari bagian ini belum saya jelaskan, tapi saya pengen jam 9 kita mulai praktek. Ya, jadi sebagian dari materi ini saya masih belum sampaikan karena saya pengen kita mulai masuk kepada prakteknya. Ya, jadi silahkan Anda buka activity 2 ya.